ada Indra Wahyudi, lalu Muhammad Arif juga nggak ada, Pak. Indra Wahyudi dengan siapa tadi? Indra Wahyudi aja, Pak. Sorry, kurang jelas, Mbak. Siapa? Indra Wahyudi aja, Pak. Arif sudah masuk. Oke. Oke, kita mulai ya sedikit penjelasan terkait minggu ini. Oke, udah terlihat rekan-rekan share screen-nya? Sudah, Pak. Oke. Nah, minggu ini kita coba lihat ya, target untuk logbook di minggu kelima itu apa ya. Karena untuk minggu kelima, itu nanti udah menggunakan data-data dari ini ya, dari perusahaan ataupun data-data yang kalian ambil untuk jadikan studi kasus. Seperti itu. Kalau mungkin yang sebelum-sebelumnya hanya membuat teori-teori, jadi teori-teori itu nanti yang mendukung untuk pengerjaan di minggu kelima sampai ke-7 gitu ya. Walaupun ada memang tambahan beberapa teori-teori lagi untuk membuat denah atau warehouse layout di sebelum UTS ini gitu. Jadi kita lihat dulu satu fokus minggu kelima dulu ya mungkin supaya nggak terbelah fokusnya gitu ya. Jadi memang satu kesatuan 5 sampai ke-7 ini minggu kelima 6 7 yang outputnya adalah nanti kalian membuat gambar kuantitatif layoutnya gitu ya, yang 3 dimensi. Jadi kalau minggu lalu bareng-bareng dengan Bu Dian, Bu Sinta, dan Bu Jessica dan lainnya, kita udah lihat sama-sama ya contoh misalnya output di semester lalu, di tahun lalu, pembuatan layout warehouse-nya itu jadinya seperti apa gitu ya. Jadi kurang lebih nanti hasilnya adalah dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, untuk menentukan atau menghasilkan output yang ini, kalian harus menentukan dulu yang lain-lain gitu ya. Misalnya contoh kebutuhan rak-nya berapa banyak, terus kebutuhan packing-nya berapa banyak gitu ya. Kemudian sehingga nanti produknya berapa banyak itu nanti menentukan gitu ya besar gudang yang kalian gambar atau kalian rancang nantinya gitu ya. Jadi yang pertama yang minggu kelima yang menjadi fokus kita itu adalah menentukan material profil ya ataupun dan juga space requirement. Jadi space requirement ini kalian dapatkan kalau misalnya tahu barang yang disimpan itu apa gitu ya. Coba kita lihat lagi di Nah, ini adalah contohnya ya. Ini adalah contoh sedikit seperti studi kasus gitu ya. Jadi kalian bisa ambil untuk sebagai data-data yang dibutuhkan ini gitu ya. Data-data yang saya butuhkan untuk menentukan luas gudangnya, terus desainnya nanti itu data-datanya ini gitu ya. Contohnya adalah misalnya ini. Kalian kalau di sini kalian udah tahu ya luas gudang maksimumnya berapa gitu ya. Tapi diasumsikan untuk beberapa kasus kalian belum tahu luas maksimumnya berapa. Contoh misalnya kalau misalnya yang ada PBL di PT Audi Jaya gitu ya,
di rekan-rekan yang dari kelas C itu mungkin udah tahu karena bangunannya udah ada gitu ya. Jadi nggak bisa diperbesar atau nggak bisa diperkecil. Hanya tinggal kalian cari informasi luas bangunan gudangnya secara keseluruhan itu berapa. Seperti itu. Kemudian yang di warehouse Polibatam gitu ya. Kalau nanti teman-teman ngambil datanya di Polibatam gitu ya. Berarti berapa luas maksimum ruangan atau space yang dijadikan gudang gitu ya. Nanti kalian cari tahu berapa luasnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada yang di perusahaan lain gitu ya, kan ada yang pakai studi kasus mandiri ya. Yang minggu lalu ada juga meminta surat pengantar untuk ke perusahaan gitu ya. Nanti bisa ditanyakan di perusahaan itu, oh luas maksimum gudang atau tempat penyimpanan di perusahaan ini berapa besar gitu ya. Jadi nanti kalian bisa tahu gudang yang sudah ada itu sebenarnya sudah cukup atau enggak untuk menyimpan barang-barang gitu. Karena sebagai untuk contoh aja ya, mungkin ada beberapa teman-teman kalian yang ikut ke Sumitomo sebelumnya, ke Sumitomo, ke perusahaan Sumitomo gitu ya. Sebenarnya gudangnya itu cukup besar gitu, tapi ternyata setelah dihitung-hitung jumlah produk yang disimpan di dalam gudang itu nggak cukup gitu. Jadi akhirnya ada produk-produk yang ditumpuk-tumpuk atau ada produk-produk yang nggak disimpan di tempatnya atau nggak disimpan di space yang udah disediakan gitu ya. Karena sebenarnya gudangnya itu kecil, tapi produknya lebih banyak gitu ya daripada ukuran yang disediakan. Jadi nanti kalian bisa evaluasi, oh ternyata gudang 1.500 meter persegi yang ada di PT Audijaya gitu, sebenarnya itu nggak cukup gitu untuk menampung semua produk-produk yang ada. Seperti itu. Nah, yang diperlukan apa gitu ya? Jadi yang diperlukan adalah tipe produknya. Jadi produk yang disimpan di gudang itu apa aja gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ngambil di warehouse Polibatam, tapi komoditasnya dibebaskan ya. Kalian mau nyimpan apa? Misalnya mungkin produk-produk retail, FMCG, misalnya kayak di Indomaret gitu ya. Kalian bisa identifikasi aja produk, misalnya 5 produk atau sekian produk yang kira-kira nanti untuk disimpan di warehouse Polibatam gitu. Kemudian mungkin ada yang ngambil studi kasus lain, misalnya dia mau menyimpan produk-produk misalnya bahan-bahan semikonduktor misalnya ya, PCB dan lain-lain. Nah itu nanti bisa diidentifikasi produknya apa aja misalnya. Kemudian mungkin ada yang mau menyimpan produk-produk raw material dari wiring system gitu ya, mungkin yang ada di Sumitomo gitu ya produknya. Diidentifikasi tipe produknya itu apa aja. Sehingga setelah diidentifikasi tipe produknya apa aja, kalian bisa identifikasi ukuran masing-masing di produknya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini karena ada ukuran produk, jadi walaupun jenis produknya sama, tapi ukuran produknya itu berbeda gitu ya, maka itu diidentifikasikan atau dikategorikan produknya berbeda. Gitu ya. Contoh misalnya adalah kalian menyimpan misalnya air mineral gitu ya, air mineral dengan yang ukuran misalnya 200 ml. Sama ada air mineral satu lagi yang ukurannya 600 ml misalnya. Nah, itu adalah dua tipe produk yang berbeda. Karena ukuran produknya juga berbeda. Gitu ya. Nah, ukuran produk ini nanti berpengaruh saat kalian menentukan packaging-nya. Seperti itu. Nah, nanti ukuran produk ini, misalnya 200 ml, kalian pakai ukuran packaging misalnya yang 600 kali 400 misalnya milimeter ya. 600 kali 400 mm misalnya gitu ya. Atau 60 cm kali 40 cm misalnya. Nah, itu nanti baru bisa tahu gitu ya. Ukuran produk yang air mineral 200 ml ini berapa kali berapa gitu ya. Kemudian nanti ukuran package 600 kali 400 ml itu muat berapa produk gitu ya. Anggaplah mungkin dalam satu package itu ternyata muat 10 air mineral ukuran 200 ml gitu ya. Berarti nanti ukurannya berapa di sini, kemudian ukuran produknya berapa, sehingga kita bisa mengalihkan gitu ya, mengalihkan
jumlah produk di dalam box ini berapa, seperti itu. Misalnya 5 gitu ya, 5 produk di dalam satu box atau dalam satu package gitu ya. Sehingga dari semua unit yang kalian punya di perusahaan gitu ya, kalian bisa tahu berapa jumlah box yang dibutuhkan gitu. Misalnya berarti kita butuh 200 package air mineral yang ukuran 200 ml misalnya gitu ya. Sehingga nanti bisa dikalikan gitu ya, ukuran package-nya berapa dikalikan jumlah box-nya gitu. Itulah space yang kalian butuhkan gitu. Selanjutnya kalau itu misalnya disimpan di palet aja gitu ya, tanpa rak-rak gitu ya. Karena kalau kita tahu ada 2 jenis ya. Kalian bisa nyimpan di gudang itu bisa floor stack atau langsung diletakin di lantai aja. Atau kalian menggunakan racking stack atau ditaruh di rak-rak gitu ya. Nah, rak-rak pun ada macam-macam jenisnya. Ada cantilever, ada pallet racking, ada floor rack, dan lain-lain. Nah, itu menentukan juga. Jadi, kalau misalnya sudah ditentuin ukuran package-nya berapa, nanti kalian tentuin ukuran rak yang mau dipakai itu berapa. Gitu ya. Contoh, misalnya kalian ambil dari referensi. Nah, nanti kalian lampirin juga, kan ada laporannya ya, ada laporan PBL-nya. Kalian lampirin juga, misalnya, oh ternyata saya pakai referensi dari website ini, Pak, misalnya gitu ya. Silakan aja. Gitu. Dari manapun asal ada referensinya itu bisa dipakai. Oke, sorry bentar. Dari manapun asal ada referensinya itu bisa dipakai gitu ya. Saya pakai dari satu website Pak yang menyediakan pembuatan jasa rak gudang misalnya. Silakan bisa dipakai. Atau saya ngambil dari Alibaba Pak misalnya gitu ya. Ngambil referensi dari ukuran rak di Alibaba gitu ya. Beserta harganya. Itu juga silakan dipakai gitu. Artinya apa yang kalian tentukan untuk gudang itu nanti bisa diimplementasikan. Emang barangnya itu ada gitu. Emang spesifikasi dan ukurannya itu memang seperti itu gitu di lapangan gitu ya. Jadi nanti silakan dilihat ukuran dan juga rak yang mau digunakan. Nah, setelah kita tahu gitu ya, misalnya di sini kita pakai referensi dari rakgudang.live gitu ya. Oh, ternyata mereka bisa buat dalam versi custom, tapi dalam versi umumnya juga ada gitu. Yaitu mereka buat rak ukuran 2000 kali 2000 kali 600 mm gitu ya. Dengan banyak levelnya atau shelvingnya ada 4 gitu ya. Sehingga kalian bisa tentukan misalnya gitu ya. Kalau di gambar kalian bisa tentukan. Nah, seperti ini misalnya gitu. Oh, dia ada 4 shelving. Ini hanya ilustrasi ya, bukan gambar sesuai yang tadi di website rak gudang itu ya. Jadi ini ilustrasi aja. Jadi misalnya dia ada, oh ini dia ukurannya segini gitu ya. Kemudian tingginya berapa, terus jarak antar levelnya itu berapa gitu. Sehingga kalian tahu kapasitas satu rak ini berapa ukuran, berapa box yang bisa ada di dalam rak ini. Seperti itu. Itu kalau misalnya kita pakai ini ya, pakai sistem racking stack ya. Kalau pakai floor stack ya berarti nggak perlu nentuin ini lagi ukuran raknya lagi gitu ya. Berarti langsung tinggal bisa diletakin di lantai-lantai gudang seperti itu. Nah, kapasitas rak ini berapa misalnya ya? Mungkin dalam satu kapasitas rak berukuran 2000 kali 2000 kali 600 ini kemudian muat 10 box gitu ya. Misalnya contohnya. Muat 10 box. Nah, dari 10 box ini kemudian nanti kalian bisa tentukan dari perhitungan di awal. Kalian punya di sini yang tipe A itu ada 200 box gitu ya. Ternyata tadi butuh muatnya adalah 10 box aja gitu ya. Berarti kalian butuh
kurang lebih 20 ya, 20 rak untuk menyimpan tipe A, seperti itu. Sehingga kalian tahu ukuran raknya berapa, 2000 kali 2000 kali 600, kalian punya data butuh raknya berapa banyak, 20 rak gitu ya. Sehingga kalian bisa tahu gitu ya, kebutuhan spesiesnya berapa, seperti itu. Nah, ini contohnya gitu ya. Contoh racking unit yang dibutuhkan, misalnya 27 rak gitu ya. Sehingga nanti dari 27 rak ini bisa kalian kalikan ya, panjang kali lebarnya kan udah tahu berapa sentimeter persegi. Tinggal dikalikan 27 unit rak. Dapatlah misalnya segini, 324.000 cm persegi gitu. Nah, ini hanya luas lantai yang dibutuhkan untuk menyimpan raknya saja. Kita belum bicarakan misalnya kalau di gudang itu harus ada space lorong gitu ya untuk material handling beroperasi misalnya gitu. Nah, kita contohkan misalnya kita di sini pakai besar lorong 80 cm gitu. Dengan asumsi kita menggunakan material handlingnya adalah manual handling gitu ya. Atau misalnya kita pakai hand pallet gitu ya. Hand pallet yang enggak ini ya, yang hand cleave ya maksudnya, hand pallet, hand cleave yang bisa dioperasikan manual seperti itu. Misalnya kita bisa lihat di internet ukuran hand cleave itu berapa gitu. Mungkin nggak nyampe 1 meter gitu ya. Sehingga kita asumsikan mungkin 80 cm. Sehingga jarak antar hand pallet, hand cleave ke rak gudang kita kasih misalnya clearance-nya 10 cm kiri, 10 cm kanan. Berarti clearance-nya 20 cm. Anggaplah berarti bersihnya kita butuh jarak antar rak itu adalah 1 meter gitu ya. Lorong antar rak itu 1 meter misalnya gitu. Sehingga kita bisa dapat nih secara kebutuhan luasnya. Kita bisa gambarkan misalnya di sini ya, jarak antar raknya itu berapa, kemudian jarak lorongnya berapa gitu ya, kemudian pintu masuknya di mana, pintu keluarnya di mana, sehingga nanti kita bisa sketsa dulu secara kasarannya gitu ya, luas dari gudang kita itu berapa gitu. Oke. Nah, kalau ini dari sisi urutannya ya, alur pengerjaannya. Jadi setelah kalian tadi menentukan space requirement keseluruhan produk udah dapat, kemudian ditambah dengan besar lorongnya berapa banyak, berapa besar gitu ya. Kemudian mungkin kalian butuh space untuk masuk barang, kemudian pintu masuk, pintu keluar gitu ya. Kemudian mungkin perlu packaging area, mungkin nanti berapa meter persegi. Nah, itu nanti didetailkan di perhitungannya seperti itu. Sehingga kalian dapat space requirement keseluruhan produk berapa. Nah, nanti kalian bisa gambar sketsa 2 dimensi kasarannya gitu. Dari gudang yang kalian bikin tadi. Misalnya kalian butuh tadi 30 rak misalnya gitu. Nah, kalian udah bisa mulai sketsa gitu ya. Lorongnya berapa banyak, kemudian pintu masuknya di mana, pintu keluarnya di mana, seperti itu. Nah, sebagai contoh lagi, contoh yang lainnya ya, saya juga ada nampilin video di learning. Nah, misalnya contohnya adalah seperti ini gitu ya. Ini adalah sedikit gambaran 2 dimensi gimana cara pembuatan layout gudang ya. Ini sketnya aja gitu. Nah, ini kalian bisa buat di Excel aja udah cukup gitu, udah bisa untuk sketnya aja ya. Nah, untuk yang minggu kelima targetnya adalah kalian bisa buat sketch seperti ini. Artinya kalian udah tahu nih space requirement keseluruhan ini berapa besarnya, kemudian pintu masuknya di mana, pintu keluarnya di mana, kemudian mungkin kalau ada kantor atau packaging area bisa dimasukin juga letaknya di mana gitu ya. Kemudian mungkin kalian mau membagi barang itu di beberapa tempat gitu ya.
Kalau di sini dibagi 2 blok A dan blok B gitu ya. Kemudian nanti di sini yang membedakan adalah mungkin dari sisi jenis barangnya gitu. Mungkin blok A itu untuk menyimpan produk AC misalnya gitu ya. Kemudian blok B mungkin untuk menyimpan produk gudang untuk menyimpan televisi misalnya mungkin ya. Nah, itu kan bisa kalian ini kan. Bisa kalian sampaikan nanti di laporannya seperti itu. Nah, jadi nanti yang membedakan ini di tiap kelompok seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di logbook master tadi ya, kebutuhan kita 2 ini ya. Satu ini di minggu kelima, yaitu menentukan material profile dan juga membuat space requirement-nya. Nah, membuat space requirement itu tahapan-tahapannya dengan melakukan perhitungan terlebih dahulu, gitu ya. Yang tadi udah saya sampaikan. Sehingga nanti kalian perlu mengumpulkan detail perhitungannya, kemudian juga gambarannya di Excel bisa. Gambaran di Excel terkait denah dari gudang yang kalian rencanakan seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Oh, jadi Pak yang untuk menentukan material apa namanya tadi material apa tadi ada tuh Pak yang tugas untuk minggu kelima itu Pak? Profil. Ya profil berarti itu menentukan untuk apa material apa yang ingin dipakai gitu, pakai raknya atau produk-produk yang ingin disimpan gitu ya Pak? Iya benar. Jadi itu kalau misalnya yang di PBL di luar gitu ya, yang misalnya PBL di Braille, kan ada nih yang kebagian PBL di Barelang Robotics kan. Nah, kalian bisa identifikasi produk-produk di sana yang disimpan apa aja gitu. Kalian catat, terus spesifikasi produknya itu seperti apa, mulai dari mungkin handling terhadap material itu seperti apa gitu ya. Mungkin dia perlu di suhu khusus seperti itu. Kemudian mungkin dia perlu di saturasi udara yang tertentu misalnya gitu. Nah, itu bisa jadi data tambahan untuk kalian menentukan fasilitas di dalam gudangnya seperti apa. Tapi yang paling penting adalah ukurannya. Sehingga dari ukuran itu kalian bisa tahu nanti besar gudang yang kalian butuhkan itu berapa besar gitu ya. Sehingga nanti kalian bisa menata, oh produk ini diletakin di blok apa gitu ya. Kemudian produk B diletakin di blok apa seperti itu. Nah, itu baru menentukan space requirement. Nah, nanti selanjutnya menentukan throughput, kemudian distance, itu nanti ada berpengaruhnya juga terhadap sisi kalian menentukan manajemen pergudangannya seperti itu ya. Tuh. Oke, mungkin ada dulu. Izin bertanya, untuk kelompok kami inventory-nya itu karung bentuknya dan itu ditaruh di palet kayu gitu Kak. Jadi nanti yang dimasukin ke space requirement itu ukuran palet kayu dan berat persatuan karungnya itu begitu Pak. Boleh nggak Pak? Oke, nah ini juga pertanyaan yang bagus ya. Karena tadi materialnya adalah karung gitu ya. Kemudian karung itu biasanya diletakin di dalam palet gitu ya, palet kayu. Kalau misalnya paletnya udah ada ukuran, karena memang mungkin di perusahaan itu udah pakai palet standar gitu ya, bisa dipakai. Misalnya ukuran paletnya berapa. Kemudian dari sisi K3-nya itu berapa gitu, kapasitas dalam satu palet itu. Misalnya mungkin diisi 4 karung atau mungkin diisi 8 karung. Nah, itu nanti silakan dilihat juga paletnya kapasitasnya berapa dari sisi berat. Atau mungkin bisa disangkutkan ke K3. Misalnya mungkin bisa ditanyakan ke Pak Tomo atau Pak Toha, Pak, kalau palet itu dari sisi safety atau keselamatannya berapa ya, misalnya mungkin ditumpuknya seperti itu. Atau mungkin bisa
bisa Baik, Pak. dikaitkan Makasih, Pak. ya, bisa dikaitkan dengan forklift yang ngangkat gitu ya. Mungkin kapasitas forkliftnya yang ngangkat berapa ton gitu. Nah, nanti bisa langsung disesuaikan ukuran paletnya berapa, sehingga nanti dari ukuran palet itu kita tahu besar luas ruangannya berapa besar gitu ya. Pasti nanti ada yang ditumpuk ke atas juga atau nanti langsung ditumpuk berapa banyak tumpukan ke atasnya kayak gitu ya. Sehingga nanti menentukan besar ruangannya berapa besar gitu. Oke. Ada lagi yang mungkin ditanyakan? Yang untuk karungnya, Pak, kan itu nggak pakai box. Jadi yang dimasukin ke datanya itu ukuran karung apa panjang kali lebar atau berat karungnya, Pak, atau dua-duanya? Dua-duanya. Ukuran dari karungnya juga, kemudian ukuran beratnya juga. Baik, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke. Jadi yang tadi pakai rak Pak. itu hanya contoh ya. Silakan nanti disesuaikan sama kondisi produknya itu apa, kemudian perusahaannya itu menyimpan produk apa, nanti disesuaikan. Gitu. Ya, silakan. Saya mau nanya, buat di Braille itu dia untuk ukuran packaging itu nggak ada, Pak? Dia langsung ke barang disimpan gitu, misalnya ke rak gitu, atau ke laci udah gitu, nggak ada packagingnya gitu khusus. Oke, ada laci sendiri, ada tempat penyimpanannya sendiri. Ya, ada gitu kayak etalase satu, terus rak kayak rak sepatu kecil gitu yang petakan gitu untuk nyimpan spare part kecil gitu. Oke, berarti yang langsung ini aja, yang tempat penyimpanan itu kapasitasnya berapa banyak yang bisa disimpan di situ. Berarti nanti kan ketahuan tuh berapa lemari yang dibutuhkan gitu. Kalau satu lemari aja ya berarti langsung dihitung aja luas besar lemarinya berapa. Gitu. Oh baik Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi yang lainnya? Jadi intinya kita pengen tahu space requirement-nya gitu ya, kebutuhan ruangannya atau kebutuhan besar bangunan warehouse kita itu berapa. Gitu. Cuman kondisinya berbeda-beda ya, tergantung produk yang disimpan itu apa, kayak gitu. Jadi nanti silakan disesuaikan dengan produknya. Nah, nanti bisa kalian konsultasi juga ke, silakan kalau ada masalah gitu ya, misalnya ada Pak produk saya ini gitu, itu bagusnya disimpan pakai apa gitu ya. Nah nanti silakan ditanyakan, bisa ditanyakan ke Bu Jessica misalnya, atau Pak Zainuddin, atau Bu Dian dan Bu Sinta, itu boleh juga, silakan. Kayak gitu. Makanya ini PBL 3 mata kuliah ya, jadi kalian bisa konsultasi ataupun bisa bertanya ke siapapun kayak gitu. Oke, jadi di sini yang mau kita bangun adalah ini ya, mindset atau logic dari logistiknya gitu ya. Jadi gimana kalian cara menentukan packagingnya gitu ya. Kemudian barang ini harus disimpan pakai produk packaging apa gitu. Misalnya contoh adalah ada misalnya gudang pipa gitu ya atau piping. Itu kan ada rak tersendiri gitu ya. Kalau kalian cari misalnya mungkin ada namanya cantilever racking. Nah itu untuk nyimpan pipa gulungan atau pipa dalam ukuran panjang. Nah itu kan menempatkan sesuatu sesuai dengan produknya gitu ya. Jadi walaupun nggak menggunakan cantilever racking juga bisa gitu. Tapi kan di sini kalian dituntut untuk membuat sesuai dengan ininya apa dengan yang sesuai gitu ya. Jadi yang paling sesuai menggunakan apa seperti itu. Oke. Nanti juga bisa dikaitkan dengan K3-nya ya, terkait
yang disampaikan Budian juga di minggu lalu, misalnya peletakan safety sign-nya, kemudian safety sign yang digunakan itu apa aja gitu ya. Safety sign itu petunjuk keamanan. Jadi mungkin yang kalian butuhkan safety sign itu apa aja atau diletakkan di mana aja. Nah, itu nanti juga bisa dikaitkan dengan K3 seperti itu. Oke. Ya, silakan. Izin tanya, Pak. Kan nanti kan kami kan yang dari warehouse ini kan warehouse Poli Batam mau ke situ kan, Pak. Nah, untuk Pak Tomo ada di situ nggak, Pak? Di Poltek nggak, Pak? Untuk hari ini. Sekalian pengen ini apa? Diskusi ya. Konsultasi. Oke. Kalau Pak Tomo saya kurang tahu ya nanti dia ke kampus apa enggak. Tapi yang ini yang datang nanti Budian. Saya juga ada nanti. Terus Bu Jessica gitu. Ini terkait apa kalau dengan Pak Tomo maksudnya? Terkait K3, Pak. Itu kami kan udah membuat sebuah rancangan gitu kan, Pak. Nah, rancangan itu kami pengen minta persetujuan dari ini gimana bagusnya gitu. Terkait K3. K3 di mana? Yang SOP, Pak. Oh, SOP. Oke. Iya, Pak. Oke. Kalau K3 atau Pak Tomo mungkin nanti bisa komunikasikan lagi gitu. Atau mungkin waktu di jam sesi perkuliahannya bisa gitu ya. Kalau misalnya nanti siang nggak ada. Kayak gitu. Oke, dari sini ada dulu yang mau ditanyakan. Jadi udah tahu ya minggu ini goals kita tuh ngapain gitu ya. Goals kita itu menentukan space requirement dari gudang yang kita kelola gitu. Dan untuk mencari space requirement itu adalah kalian harus tahu dulu produknya itu yang mau disimpan apa, kemudian ukurannya, sehingga dari ukuran itu kalian tahu menyimpannya dengan apa gitu ya, apakah nanti langsung dengan palet aja atau menggunakan racking atau langsung berupa menggunakan floor stack aja, sehingga nanti kalian tahu space requirement yang dibutuhkan itu berapa gitu ya. Oke. Ada yang bertanya lagi? Nah, kalian bisa melihat juga ya video yang sudah saya upload di Learning. Jadi di situ ada ini ya, penjelasan mengenai space requirement, kebutuhan ruang. Jadi kebutuhan ruang yang ada di sini itu adalah kalau kalian udah menentukan luasan gudangnya gitu ya. Setelah kalian menentukan luasan gudangnya, baru kalian tahu oh untuk produk A itu butuh makan berapa rak gitu ya, atau kita memerlukan berapa rak gitu ya. Contohnya di sini. Nah, misalnya produk A ternyata kita butuh blok dari AA1 sampai AA13 nih sini ya. Misalnya kita butuh dari AA1 sampai AA13 misalnya gitu ya. Nah, ini untuk produk A aja. Itu misalnya. Kemudian produk B sisanya segini. Kemudian produk C di sini. Gitu. Nah, ini nanti menentukan posisi yang pas ya untuk kalian menentukan. Gitu. Contohnya misalnya. Jadi nanti kalau produk A itu ternyata nggak lebih sering digunakan, produk A itu nggak sering digunakan, maka bisa aja mungkin produk A ini diletakkan di bagian belakang gitu ya, karena dia nggak sering digunakan. Jadi utilitas untuk pengambilan barang atau barang itu di put away itu nggak
nggak terlalu sering gitu. Jadi bisa diletakin di jauh pintu masuk dan jauh pintu keluar. Tapi kalau produk-produk misalnya yang sering digunakan gitu ya, atau demand-nya besar di konsumen gitu ya, sehingga kalian bisa meletakkan misalnya di bagian blok B gitu. Khusus untuk produk-produk yang misalnya mungkin high demand atau yang permintaannya cukup tinggi gitu ya. Karena di blok B ini dekat sama pintu masuk dan dekat sama pintu keluar. Jadi dari sisi operasional itu lebih efisien gitu ya. Dari sisi operasionalnya seperti itu. Nah, itu adalah beberapa pertimbangan, tapi itu untuk selanjutnya gitu. Yang perlu kalian perhatikan adalah total space di gudang itu yang dibutuhkan berapa banyak, seperti itu. Itu untuk minggu ini dulu. Oke. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan dulu. Jadi ini sengaja saya sampaikan ya sebelum nanti kalian pergi ke Poltek gitu ya, yang dapat warehouse Poly Batam ataupun yang Pak, izin bertanya Pak. Audi Jaya untuk ngambil data. Jadi kalian bisa langsung ngambil datanya sesuai apa yang kita butuhkan untuk goals minggu ini. Gitu ya. Oke, silakan tadi yang mau bertanya. Terkait masalah produknya Pak, itu kan kami kan dapat di warehouse Poltek. Nah, produknya misalnya lebih dari kayak 3 atau 4 itu boleh Pak, untuk produk yang disimpan di gudang warehouse. Boleh. Jadi malah produk itu kalau bisa lebih banyak ya. Jadi kan pengerjaannya lewat Excel aja gitu ya. Hanya saja kalian bisa nentuin produk lebih dari satu stock keeping unit gitu ya. Jadi stock keeping unit itu kalau misalnya tadi kita punya air mineral 200 liter sama air mineral 600 liter. Nah, itu udah 2 produk yang berbeda gitu ya. Jadi silakan nanti dicari mungkin beberapa produk, kalau bisa 3 atau lebih gitu, untuk nanti diberikan untuk nanti disampaikan di pembuatan PBL ini. Tapi kalau yang ada di eksternal disesuaikan aja ya. Pak, saya mau nanya Pak. Buat kelas LPIA pagi itu LPIA pagi kan kemarin tuh libur pas hari apa tuh Senin sama Kamisnya. Nah, jadi minggu kemarin tuh kami baru ngumpul untuk tugas week ketiga. Nah, sekarang ini jatuh yang ke week keempat. Jadi kami belum mulai yang untuk yang kelima nih kan Pak. Kalian baru ngumpul week ke-3 gitu ya. Minggu ini ngerjain week ke? Sekarang mau ngerjain week keempat. Oke. Week keempat berarti belum presentasi gitu ya? Ya, belum. Oke. Nanti saya sampaikan ke Bu Jessica dan Pak Zainuddin biar serasi. Jadi kalian bisa lanjut ke minggu kelima. Baik Pak. Gitu Terima ya. kasih. Ya. Jadi yang kelas lainnya tetap diikutin lanjut ke minggu kelima untuk pengerjaan target menentukan space requirement gudang. Seperti itu. Terus Pak, buat Ananda Nabila Pak, tadi mati lampu Pak, baru dia bisa join sekarang. Tadi baru nyala katanya. Oke. LPI pagi tadi. Iya. Oke. Ada lagi yang lainnya? Saya Pak Nur Abidah Pak. Nur Abidah. Oke. Saya Nabila juga, Pak. Ya. Yang mau bertanya yang lainnya ada? Pak, saya mau bertanya Pak.
Ya, silakan. Untuk kelompok kami ngambil data ke Audinya hari ini ya, Pak? Atau Koordinasi kelompoknya gimana? Kita kemarin nunggu dari Bapak sih. Kemarin mau bahas ke Bapak juga yang mau diskusi ke Bapak dulu baru kita ke Audi. Cuman nggak ada plan untuk hari ini sih, Pak. Ya, nggak apa-apa. Direncanakan aja kapan. Terus nanti diinfokan mau berkunjungnya kapan gitu ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, kemarin Angel dan tim udah nentuin ya data-data apa aja yang mau diambil. Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, mudah-mudahan yang setelah pertemuan hari ini bisa jadi dapat tambahan lagi ya dari data-datanya. Oke, yang lainnya ada yang mau bertanya lagi? Oke, saya rasa belum ada ya. Nah, untuk info terkait yang dapat di Warehouse Poli Batam ataupun yang dapat di studi case mandiri, tapi pengen ngambil di Warehouse Poli Batam gitu ya, karena nggak punya link ke perusahaan di luar, silakan nanti bisa datang siang ya. Harusnya udah diinfokan oleh Budian jam 1 siang ya semuanya nanti. Jadi mungkin perwakilannya aja per kelompok. Nanti setelah perwakilannya ngambil data, kemudian melihat case-nya seperti apa, nanti baru bisa didiskusikan dan difloorkan ke teman-teman di kelompoknya kayak gitu. Seperti itu ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu yang untuk hari ini. Jadi nanti kita langsung ketemu di kampus ya, jam 1. Dan untuk kelompok yang lain dari eksternal, Braille ataupun PT Audi, boleh silakan bertanya kalau misalnya ada kebingungan ataupun ada yang mau didiskusikan gitu ya. Oke, terima kasih semua rekan-rekan yang sudah hadir pada siang hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Saya tutup ya pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.